Dad, pokoknya aku nggak mau lagi diperiksa sama dokter ini. Apaan sih, nggak jelas banget dokternya. Udah jelas-jelas aku nggak bisa ngeliat apa-apa. Aku buta. Itu hasil pemeriksaannya salah tahu, Dad. Apa kamu yakin pandangan kamu gelap? Kamu tidak bisa melihat sedikit pun? Ya kan saya udah bilang berkali-kali, saya nggak bisa lihat apa-apa. Semuanya gelap. Ya kali saya bisa lihat, tapi saya pura-pura buta sih. Dad, pokoknya saya nggak mau diperiksa lagi sama dokter ini. Oke. Dokter Duli, mulai sekarang tidak usah menangani Mel lagi ya. Saya akan cari dokter lain. Kalau Pak Raymond mau cari second opinion, silahkan. Saya nggak keberatan. Tapi hasil pemeriksaan saya nggak mungkin salah. Saya permisi. Apaan sih, orang jelas-jelas mata saya buta. Oke. Dad, aku mau pulang. Aku udah nggak betah banget di sini. I wanna go home. Dan bilang pangeran, aku mau pangeran di sebelah aku terus nemenin aku di rumah. Oke, kita pulang. Jo. Ya Pak Bos. Urus kepulangan Mel semua. Sama di rumah semua clean. Oke? Siap. Oke, kita pulang ya. Sebelah banget lagi dibilang buta, dibilang nggak buta. Udah kamu tenang. Kita cari dokter yang terbaik untuk kamu, udah dijanji. Om Raymond bener-bener gak ngasih gue celah buat gerak. Bahkan cuma sekedar pulang aja buat ganti baju. Gue gak bisa. Thank you so much ya. Gue bersyukur banget. Karena lo ada di samping gue terus. Karena lo, gue jadi merasa gak kesepian. Walaupun gue ngeliat semuanya gelap banget. Lo tuh bagai cahaya terang dalam kegelapan. Thank you juga buat Daddy and Om Jojo. Karena kalian berdua mau selalu temenin aku. Especially you, Dad. You're the best dad ever. My pleasure, my dear. Daddy akan melakukan apapun demi untuk kebahagiaan kamu. Dan Daddy akan melakukan apapun demi untuk kamu bisa melihat lagi. Itu non, sama kayak Pak Bos. Ikutan aja kamu, Jo. Gue minta tolong ya. Kalian jangan bilang apa-apa sama ibu soal ini. Dan gue minta maaf. Gue terpaksa nyuruh kalian bohong juga. Gak apa-apa kok, Put. Lagian ini memang bukan wewenang kita berdua kok buat ngomong ke nyokap lo. Iya, Put. Lo tenang ya. Kita nggak bakal ngomong apa-apa kok. Kalau nggak lo yang nyuruh. Thanks ya. Cid, lo temenin Putri ya. Gue ada urusan sebentar. Oke. Ntar kalau udah kelar, gue samperin kalian. Nyaris. Bentar ya, Put. Sabar ya. Pangeran, please jangan tinggalin gue ya. Gue takut banget. Gue gak akan ninggalin lo kok, Mel. Mel, lo gak apa-apa sini, biar gue bantu ya. Are you okay, honey? No, Dad, I'm not okay. Ini susah banget buat aku. Duduk, Mel. Dad, Yes. Daddy mending istirahat dulu deh. Pasti Daddy capek kan nemenin aku dari kemarin di rumah sakit. Daddy gak usah khawatirin aku kok. Kan udah ada pangeran yang jagain aku. Ya, oke. Daddy istirahat dulu ya. Kamu di sini akan diurusin sama pangeran.
Ya kan Pangeran? Oke. Love you. Non, ya Om Jojo tahu niat baik kalian. Tapi tadi itu Non Mel bilang sama Om Jojo, dia nggak mau diganggu dulu sama siapapun. Soalnya dia pengen berduaan sama Pangeran. Yakin? Termasuk kita berdua? Ya, siapapun itu. Anyway, anyone. Maksudnya anyone, everyone gitu. Oh, salah ya? Ya itu maksudnya, guys Eci. Tapi kan kita berdua ini sahabatnya Mel. Sering kok kesini, nginep juga sering. Ya masa sih kita berdua nggak boleh masuk? Lagian sebelum kesini kita udah WA Pangeran mau nanyain kondisinya Mel. Pangeran bilang Mel udah boleh ke rumah, jadi langsung cus kita datengin. Masa iya sih udah sampai sini nggak dibolehin masuk? Ini nyangkut amanah lu. Tahu siapanya? Siang Om. Ini Pak Bos, mereka mau... Om, kita kan mau nengokin Mel, tapi tuh nggak boleh sama Om Jojo. Next time aja nggak apa-apa ya. Soalnya Mel kan baru pulang dari rumah sakit, harus adaptasi lagi. Biarin dia sama Pangeran dulu, oke? Oh, yaudah deh kalau kayak gitu nggak apa-apa Om. Kita titip salam aja kali ya sama Mel. Aku juga titip salam ya Om. Oke, nanti Om sampaikan. Iya. Om masuk dulu ya. Ya, thank you. Kiss dulu, kiss dulu. Kiss dulu, Bos. Ih, genit. Rizky, Mama seneng banget deh bisa lihat kamu datang ke sini. To the point aja, Ma. Mama bisa kan bantuin Putri. Supaya beasiswa Putri nggak jadi dicabut dari kampus. Mama kan punya power juga. Sama kayak Om Alex, Om Raymond. Mama bisa kan nolongin Putri. Tapi kenapa beasiswa Putri bisa dicabut? Dia itu kan anak yang berprestasi. Yang Mama tahu juga dia anak baik kok. Kita semua nggak ada yang tahu, Ma. Kenapa beasiswa Putri sampai dicabut. Tapi aku yakin banget. Ini pasti karena ada orang yang gak suka sama Putri. Mama bisa kan lakuin sesuatu buat Putri. Kalau sampai beasiswa Putri dicabut sama kampus, padahal dia nggak berbuat salah, udah pasti itu ada campur tangan orang lain yang punya wewenang tinggi di kampus Bunga Bangsa. Setahu aku donatur terbesar di kampus Bunga Bangsa itu Pak Raymond. Iya. Kalau ternyata dia yang bikin Putri keluar dari Bunga Bangsa, aku nggak mungkin bisa nolong Putri. Karena itu sama aja aku bunuh diri. Gimana, Ma? Mama bisa kan bantuin Putri? Gini aja, Mama bantuin Putri untuk bisa sekolah di kampus lain. Tapi Mama coba untuk dapetin beasiswa juga. Tapi nggak di kampus Bunga Bangsa. Ya? Jadi Mama nggak mau bantuin Putri. Supaya Putri tetap bisa kuliah di kampus Bunga Bangsa. Rizky, bukan begitu. Bukan Mama nggak mau bantuin. Mama justru dengan senang hati bantuin Putri. Tapi nggak di kampus Bunga Bangsa, ya? Ya udah, kalau Mama nggak mau bantuin, aku mau cari cara lain tanpa perlu bantuan Mama. Rizky mau kemana lagi kamu? Rizky tunggu dong. Kalau aku bisa bikin Putri tetap kuliah di Bunga Bangsa, apa Rizky jadi mau pulang? Pelan-pelan, Mel. My prince, udah lo pergi aja. Gue bisa sendiri kok. Lo yakin bisa? Gak apa-apa kok. Sekalian gue latihan. Oke. Tapi lo hati-hati ya. Thank you ya. Gua tutup ya pintunya.
HP gue mana ya? Akhirnya gue bisa megang HP gue juga. Coba aja gue nggak buta, pasti gue bisa main HP. Tanpa beasiswa, gue nggak mungkin bisa kuliah di sini, Cid. Nyokap gue juga pasti nggak akan sanggup buat bayar biaya kuliah di kampus semahal ini. Belum lagi kalau nyokap gue tahu beasiswa gue dicabut. Nyokap pasti kecewa banget. Karena harapan anaknya untuk sekolah tinggi pasti kandas. Maafin gue ya, Put. Gue gak bisa bantu banyak soal ini. Padahal pas gue ada kesalahan sama ada masalah, lo selalu bantuin gue. Ya lo tahu sendiri kan, gue tuh bukan siapa-siapa di kampus ini. Gue tuh cuman kayak remah-rempeyek, tau nggak? Kalau dibandingin sama Pangeran sama Mel. Tapi tetap aja lo beruntung. Lo bisa kuliah tanpa mengandalkan beasiswa. Apalagi kuliah di tempat yang mahal kayak gini. Tapi Put, gue masih penasaran sih. Kenapa ya sampai beasiswa lo ini dicabut? Padahal kan lo gak bikin apa-apa di kampus ini. Lo gak ada salah. Oh, kayaknya gue tahu deh. Kita bisa tanya sama siapa. Siapa? Pak Regar. Pak Regar pasti bisa jelasin ke lo soal masalah ini. Tapi emang sih, Cid, sebelum gue dapat surat yang nyatain kalau beasiswa gue dicabut, gue ketemu sama Pak Regar. Terus tiba-tiba Pak Regar kasih support ke gue. Pak Regar ngomong seolah-olah dia tahu kan apa yang bakal terjadi sama lo. Tuh kan, pasti Pak Regar tahu soal ini. Lo tenang ya, gue janji. Gue bakal bantuin lo biar keputusan itu dicabut. Dan lo bisa dapetin beasiswa lo lagi. Udah jangan nangis ya. Oh my god. Ini seriusan? Beasiswa si cewek asongan itu dicabut dari kampus. I love you, Dad. Thank you so much. Gue seneng banget. Sorry banget ya, my prince. Gue harus lakuin ini. Gue harus bikin lo merasa bersalah dan gak bisa lepas dari gue. Dengan cara gue pura-pura buta, lo kan gak bisa jauh dari gue. Dan gue gampang nyingkirin si cewek asongan dari lo. Love you, Dad. Akhirnya si cewek asongan itu dikeluarin juga dari kampus. I can't believe this. Belajar acting buta lagi. My parents. Gelap banget, gue gak bisa lihat apa-apa. Sumpah gelap banget. Aduh.
Aduh, gue jago banget sih actingnya.